Bapak Ketua Pekda Agama Bali, Dia Mika, terus semua sampun mengisi juga acara hari ini. Pak Rodiki, Mas Rodiki, terima kasih sudah hadir, dan terutama rekan-rekan media semua, salam kenal. Pura yang memperkenalkan kembali diri Titian Matiang Imadi Andika, biasa dipanggil Deko. Titian di Sayan sebagai kepala desa sudah dari tahun 2018, umur 32 tahun. Mungkin sudah masuk ke tahun keempat. Jadi setiap tahunnya kita selalu aktif berkreativitas di desa. Sebelum yang bicara terkait dengan Sayan Seru Market, event yang akan diselenggarakan nanti di tanggal 8 dan 9 Oktober ini, ya, kita sedikit bercerita tentang perjalanan di desa Sayan, ya, terkait dengan event, terutama karena kita ngomong event. Jadi di tahun 2018 ketika saya jadi Perbekel kepala desa di akhir tahun bulan Oktober, kita sudah mulai membuat event di tahun 2019 di awal tahun bulan Februari tanggal 14 dan 15. Event pertama kita beri judul Diorama Music Jam dan juga Goes for Love. Itu event pertama. Tentu inspirasinya bukan dari Tian sendiri, tetapi dari anak-anak muda. Dari Sekelbrune, terutama ke salah satu Sekelbrune di desa saya, di salah satu Banjar, yaitu Sekelbrune Binawarga, Banjarmas, desa saya. Jadi kita di Sayan secara geografi ada 8 Banjar yang tergabung dalam desa Sayan ini. 2 desa adat Kenestanan, desa adat Sayan. Di samping itu ada 28 Banjar. Nah, salah satunya adalah Banjar Mas di desa Sayan ini. Nanti anak muda ini yang menginspirasi kita di desa Sayan untuk kita mengadakan event di luar dari program desa melalui APBDes-nya. Jadi ini kami sangat apresiasi anak-anak Sekelbrune Binawarga, dan kali ini dari tahun 2019 sampai 2020 kita COVID, kita tidak bisa mengadakan event konvensional, tapi kita adakan virtual event di tahun 2020. Kemudian di tahun 2021 Astra Negara diberikan kesempatan kembali di akhir tahun kemarin, di tahun bulan Desember, kita adakan juga event Goes for Love dan Diorama Music Jam yang kedua. Jadi ini juga yang melatar belakangi dan kita untuk mengadakan event kembali di tahun 2022. Di tahun ini kita kembangkan lebih luas dengan konsep, dengan tema yang tentunya mungkin sudah bisa dimengerti, Sayan Seru Market. Ya, ini mengandung makna ambigu. Makna ambigu itu seperti apa? Sayan sebagai kata subjek, ya berarti sebuah desa yang bernama Sayan terletak di sisi barat dari Ubud. Kemudian Sayan sebagai kata sifat yang berarti semakin. Semakin, kemudian kita tahu makan itu artinya akrab ataupun dekat. Jadi kita 8 Banjar ini, inspirasinya kita mau agar lebih akrab, lebih dekat. Kenapa? Karena 8 Banjar di Sayan ini berasal dari asal-usul yang berbeda-beda. Pada zaman kerajaan dahulu, Sayan ini adalah batas dari kerajaan-kerajaan di Bali, baik itu kerajaan Sukawati, kerajaan Kelihatan, Ubud, kemudian Mengui di Batu Bulan. Jadi yang menetap di Sayan, keluarga kita yang menetap di Sayan datang dari Taruh, misalkan. Terus kemudian ada yang dari Desa Mas, ada yang dari Kutuh, ada yang dari Pandi. Nama Banjar juga Banjar Pandi. Banjar Kutuh juga ada, Banjar Mas juga ada. Terus juga yang dari Taruh datang dari Taruh namanya Banjar Bau. Ada dari Banjar Sindu, datang dari Batu Bulan. Jadi kelompok-kelompok masyarakat yang datang di Sayan sebagai suatu perbatasan pada zaman kerajaan, menempati wilayah-wilayah di Sayan dan bisa bersatu padu untuk satu desa yang bernama Sayan. Jika yang latar belakangi, jadi event ini sebagai representasi dari kebinekaan. Itu kami harapkan presentasi kecil dari kebinekaan kita adakan di tanggal 8 dan 9 Oktober. Nanti mengenai apa isi event, Bapak Panitia mungkin juga akan lebih menjelaskan. Ini
kebetulan ketua panitia dari Banjarmas, diselenggarakan oleh Sukabruno Bina Warga dan support penuh dari desa dalam artian dengan Pokdawis kita kerjasama, dan kali ini di tahun ini Tenggara mendapat sambutan baik ketika kami audiensi dengan Kagama. Jadi luar biasa, Kagama Bali, keluarga alumni mahasiswa Universitas Gajah Mada mensupport kami bekerja sama juga dalam penyelenggaraan event ini. Mungkin itu yang bisa saya ungkapkan di awal sebagai perkenalan. Nanti di sisi tanya jawab bisa lebih lanjut lagi mengulas apa yang mungkin saya sampaikan tadi atau mungkin ada yang kurang kami sampaikan. Jadi kembali saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf agak terlambat tadi mulainya karena di perjalanan yang kebetulan dengan Wira menemukan atau apa namanya di tengah perjalanan ada tamu yang kecelakaan, ya kami mengantar tamu tersebut ke rumah sakit, jadi agak terlambat setengah jam. Sementara tamu itu tidak apa namanya tidak terlalu parah, tapi lumayan lah. Ini jika mantan dari Rityang semua kita kembalikan ke MC. Oke, baik, terima kasih. Beda ya suaranya, saya kenceng. Kebiasaan di Bose sama yang tetap main beda karaoke-nya. Udah tutup gitu. Jadi teman-teman media ini dasarnya tadi sudah dibicarakan sebagai bahan untuk kita di media. Mohon untuk teman-teman semuanya dari media bagaimana untuk mempromosikan, bagaimana untuk mengimplementasikan acara event kita nanti di media. Dan selanjutnya kenapa ada Kagama? Jadi nanti akan bagaimana apakah hubungan saya rumah dengan Kagama? Mungkin kemarin sudah ada di sosial media melihat bahwa salah satu bapak besar dari Ketua Umum ya sudah mampir ke saya, dan sekarang silakan untuk bapak dari perwakilan Kagama mungkin ya. Jadi perwakilan bagaimana ada kenapa harus dengan Kagama? Terima kasih. Jadi perlu saya jelaskan, walaupun nanti sudah dituangkan di dalam press release. Yang pertama, waktu kami bertemu dengan anak muda yang mempunyai talenta yang luar biasa untuk memimpin di desa. Sekolah di Jakarta mau turun tanggung ke desa itu menjadikan kita sebuah inspirasi yang positif. Yang pertama dari kegiatan, kenapa saya terumahkan apa hubungannya dengan Kagama, karena kalau lihat dari kesamaan visi itu ada beberapa hal yang sama. Yang pertama, kalau Kagama itu ada punya moto rukun guyub migunani. Jadi kerukunan, keguyuban itu yang diutamakan. Sehingga migunani bermanfaat untuk orang lain itu sudah pasti. Nah ini saya rumahkan itu juga inspirasi dari itu. Jadi beliau kepala desa sekarang menyatukan kebinekaan menjadi sebuah satu kesatuan desa sayang yang akan menjadi sayang yang semakin baik. Gitu. Sayang itu semakin saya berumahkan semakin erat hubungannya satu dengan yang lain. Jadi kesamaan visi kita tentunya akan membuahkan suatu hasil karya ke depannya lebih baik. Seperti yang tidak mudah. Luar biasa. Kemudian setelah itu kalau kita lihat juga nanti ada beberapa pengelolaan sampah dan kami sudah ditunjukkan. Jadi yang kita lihat bukan gedung pengelolaan sampahnya. Yang kita lihat adalah kemampuan kepala desa untuk menciptakan mindset yang baik. Bagaimana masyarakat itu sadar akan pentingnya desa, pengelolaan sampah berbasis desa dengan cara merubah mindset mereka untuk melakukan pemilahan sampah di rumah dengan 3 tahap pemilahan. Nah ini tidak mungkin menanam itu salah ya, benar itu salah itu. Ya kata bapak salah mungkin ya saya benarkan aja. Ada lagi yang mau tanya? desa-desa yang menjual potensi dan keindahan desa ini seperti Pinguin yang sudah sangat terkenal. Terus di kampung saya juga desa Sidang dengan program Cisidang, itu sudah tahu juga teman-teman yang lain. Terus di Sandur itu Subak Kauhan, kalau tidak salah namanya apa ya? Ada Subak Bris itu kali ya, Pak ya. Nah, ini sebenarnya pertanyaannya
kan kalau wilayah-wilayah yang atau desa-desa yang saya sebutkan tadi itu kapan saja, jadi tidak harus menunggu program. Orang-orang baik secara sendiri, independen atau kelompoknya itu bisa hadir, Pak. Nah, apakah untuk kesayan ini juga kapan saja saya sendiri atau bersama kelompok besar gitu misalnya bisa hadir, terus mekanismenya seperti apa, koordinasinya seperti apa? Karena kalau misalnya yang sebab kawan ya kami tinggal masuk, tinggal jalan sudah. Demikian juga di Jatiluhur. Ya kalau ke saya itu pekerjaan. Terima kasih Pak. Sidang dan sidang juga menginspirasi di desa saya. Jadi kita di Sayang bangun TPS 3R yang sebagai aktivis lingkungan juga dari 2014 sudah bergerak juga untuk pengelolaan sampah. Ya, dengan adanya Rescue dan juga dengan adanya Plastic Exchange kemarin, kita yang pertama di Sayang untuk melakukan kegiatan-kegiatan pedulian lingkungan, terutama untuk pada saat COVID kemarin. Jadi terkait dengan desa wisata yang tadi dikenalkan, Ketua Pemerintah sudah menyampaikan ada tour the science session. Karena ini eventnya 2 hari, jadi kita seperti ground handling, yang seperti ground handling, Pak Ganjar